Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat berbahaya sekali yang sedang terjadi di masyarakat kita ini. Dan belum ada tindakan dari OJK dan lain-lain, yaitu 8 aplikasi debt collector yang bisa melihat gagal bayarnya sebuah konsumen dan bisa disalahgunakan oleh orang lain. Nah, tapi aplikasi ini sedang diajukan untuk dihapus, tidak ada lagi yang bisa mengaksesnya. Nah, namun yang namanya Indonesia, kalau pengajuan-pengajuan seperti itu tidak bisa kita andalkan. Jadi kita lebih berhati-hati saja gitu ya. Kita harus tahu aplikasi ini berbuat apa saja kepada kita. Kalau misalkan kita nungguin pemerintah ngapus ini itu lama guys. Bisa 100 tahun kemudian baru di ACC. Itu pun di ACC juga satu poinnya aja, yang lainnya sih belum gitu kan ya. Terbukti dari bencana pun yang bisa menolong diri kita sendiri adalah Allah dan diri kita sendiri. Kalau pemerintah, waduh, kita lagi rapat dulu, lagi meeting ini dulu, meeting itu dulu, bantuannya juga nggak seberapa yang turun gitu kan. Oke, nah langsung saja kita lihat beritanya gini. Ini saya dapatkan dari kompas.com, dari kompas.com gitu ya. Nah ini judulnya seperti ini. Diduga sebar data debitur, 8 aplikasi mata elang diajukan dihapus. Sebar data debitur ya. Bisa sebar data nih ya, 8 aplikasi mata elang. Waduh. Ini kah aplikasinya kah? Coba kita baca dulu ya di sini ya guys ya. Nah, sini. Oke. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan data nasabah pembiayaan kendaraan bermotor yang beredar melalui aplikasi digital. Hingga kini 8 aplikasi telah diajukan untuk dihapus atau delisting dari platform digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkodigi Alexander Sabar mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan indikasi penyebaran data objek fidusiar secara tidak sah yang berpotensi merugikan masyarakat. Nah, Komdigi telah mengajukan permohonan penghapusan atau delisting terhadap 8 aplikasi digital yang berkaitan dengan praktek mata elang kepada pihak platform digital terkait, yakni Google. Aplikasi yang dikenal sebagai mata elang seperti Bestmatel diduga digunakan sebagai alat pendukung bagi penagih utang atau debt collector untuk melacak kendaraan kredit bermasalah. Aplikasi tersebut bekerja dengan mindai nomor polisi kendaraan secara real time melalui basis data perusahaan pembiayaan. Nah, jadi ada 8 aplikasi yang bisa mengecek kendaraan kita. Dan saya ingin Anda berhati-hati bagi Anda yang motornya sudah lunas. Ya, kenapa yang harus lebih hati-hati adalah yang lunas? Karena kalau yang sudah lunas itu tidak akan bermasalah dengan perusahaan finance manapun, perusahaan leasing manapun tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Ya, itu motor lunas bisa dijual kemanapun, STNK only. Ya, atau tidak ada STNK-nya, bodong gitu ya. Kalau yang namanya motor masih kredit, mereka tidak akan menyita kendaraan yang masih dikredit. Kenapa? Karena nanti akan dicari oleh perusahaan leasing sampai kemanapun. Ya, nanti bisa bentrok dengan Matel ini, Matel itu. Gitu ya guys. Jadi, Anda sering lihat nggak berita-berita di mana orang yang didatangi debt collector, 10 debt collector, tapi ternyata sudah lunas gitu. Nah, itu guys, mereka itu sebenarnya bohong, salah data apa lain-lain gitu. Bohong guys, matel-matel itu guys. Mereka itu memang mengincar motor-motor, mobil-mobil yang sudah lunas biar gampang dijualnya, biar nggak ada yang nyariin gitu loh. Kalau mereka mengambil motor yang masih kredit, waduh ya perusahaannya rugi. Ya, perusahaan finance-nya rugi, pasti dicari tuh motornya tuh. Ya kan, seperti itu ya. Nah, yang ngerinya aplikasinya ini bisa begini, guys. Nah ya, ada lagi beritanya seperti ini. Akses terbuka aplikasi, dari mana data nasabah bisa diakses Matel gitu. Nah, ini. Dalam hitungan detik, mata elang atau Matel bisa mengetahui apakah sebuah kendaraan memiliki tunggakan cicilan atau tidak. Cukup dengan mengecek nomor polisi, data kendaraan, hingga identitas pemiliknya langsung muncul di layar ponsel. Penelusuran kompas.com menemukan akses cepat itu salah satunya berasal dari aplikasi yang dapat diunduh secara bebas di Play Store. Salah satu aplikasi tersebut bernama Bestmatel yang tercatat telah diunduh lebih dari 100.000 pengguna. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses penagihan kendaraan bermasalah. Namun, kemudahan aksesnya membuka celah penyalahgunaan data nasabah pembiayaan kendaraan. Mudah diunduh, mudah diakses. Proses masuk ke aplikasi Bestmatel terbilang sederhana. Pengguna baru hanya perlu membuat akun dengan memasukkan nomor telepon, nama kota, asal, dan kata sandi. Dengan mekanisme tersebut, tidak hanya mata elang atau debt collector resmi dari leasing yang dapat mengakses aplikasi ini. Semua orang bisa masuk
termasuk pihak yang berpotensi menyalahgunakan data seperti pelaku pencurian kendaraan yang berpura-pura menjadi mata elang gitu guys ya. Jadi siapapun bisa melihat orang ini nunggak atau enggak gitu kan ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah Mattel ini resmi atau tidak? Dari leasing atau tidak? Kalau resmi, ya kalau keberadaannya diakui maka tidak perlu aplikasi base Mattel ini. Kenapa? Karena mereka punya data. Punya data dari beberapa leasing ini. Bukan mencari nomor-nomor yang sedang macet kreditnya. Kenapa? Ngapain di jalan-jalan nyari-nyari motor yang sedang macet? Emang kalau ketangkap Anda mau ngebalikin ke leasingnya? Kalau leasingnya jauh gimana? Kalau leasingnya nggak ada di kota gimana? Ya di kota Mattel tersebut. Ya kan? Buat apa gitu loh? Nyari-nyari pakai aplikasi, ya nyari-nyari motor yang telat pakai aplikasi. Kalau Anda resmi, kalau Mattel ini resmi, pastinya sudah dikasih data oleh leasing tersebut. Ini nomor platnya sekian. Betul nggak? Gitu nggak sih? Nah, jadi mereka itu nyari-nyari motor yang macet atau yang lunas gitu ya. Itu buat dijual lagi, bukan buat dikembalikan ke leasingnya. Ya. Kalau dikasih ke leasing, ya kan misalkan dapat motor Beat, ya kan. Dikasih ke leasing dapat berapa sih? 1 juta, 2 juta. Gitu kan ya. Kalau dijual lebih mahal nggak sih kira-kira? Pastinya lebih mahal. Gitu kan ya. Nah itulah yang menjadi permasalahan sekarang. Ngaku-ngaku Mattel, mata elang, resmi, ya kan? Tapi nagih-nagihin atau rampas-rampasin motor yang tidak macet. Gitu loh. Terus juga harusnya setiap Mattel ini kan bawa identitas, lalu sertifikat penagihan gitu. Buat apa debt collector diberikan sertifikat penagihan atau diwajibkan sertifikat penagihan ID kan, tapi Mattelnya tidak. Gitu loh ya kan, bingung kan? Kenapa debt collector harus capek-capek punya ID card dan sertifikat penagih, tapi kalau Mattelnya tidak? Waduh, bingung ya. Memang. Jadi OJK inilah guys ya intinya itu. OJK ini memang tidak becus, ya kan? OJK ini memang sadis, bengis, guys, ke siapapun, ya kan? Mattel dipukulin sampai tewas, ya itu kan salahnya Mattel atau salahnya masyarakat, gitu. Kalau kita mah tidak salah, gitu kan? Ya kita sudah jalurnya itu sudah benar, gitu kan? Lalu ada korban dari pinjol, ya itu kan salahnya korbannya tidak bisa memanage uang gitu kan. Kalau kita sih sudah benar walaupun pinjol-pinjol ini bunganya ngasal, tenornya ngasal, penagihannya kasar gitu kan ya. Ya mau gimana lagi gitu kan ya. Itu pasti bahasa OJK-nya seperti itu. Ya kan? Jadi kita masih mending menyelamatkan diri kita sendiri. Ya tadi ya. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.